Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pole placement, yaitu bagaimana kita ingin mendesain, memanipulasi suatu natural system, yaitu sistem natural, katakanlah quadrotor yang secara natural dia memiliki responnya sendiri, entah itu stabil ataupun non stabil atau unstabil. Kemudian kita ingin mendesain agar quadrotor tersebut bekerja dengan performa yang kita inginkan. Nah, dengan itu maka kita ada metode yang namanya pole placement, yaitu kita mengubah nilai pole naturalnya menjadi pole aslinya menjadi dengan pole yang kita inginkan. Nah, kenapa kita ingin menggunakan pole placement ini? Salah satu metodenya, seperti kita tahu bahwa uh, pole adalah pole suatu sistem. Suatu sistem yang tentunya untuk kasus ini adalah sistem linear time invariant, sangat berpengaruh pada output atau respon sistem tersebut dari apapun, dari sinyal input yang diberikan. Nah, misal contoh kita, kalau kita mungkin review lagi, yaitu misal contohnya review secara singkat ya, mungkin misal kita contohnya adalah sistem satu, karena kita punya sistem satu yang nilainya adalah kita punya transfer function berupa ini. Sebelumnya kita emang pada kesempatan kali ini kita hanya membahas pada state space, tapi istilah pole itu akan lebih mudah difahami melalui transfer function dahulu pengenalannya, sehingga saya kenalkan mengenai bagaimana transfer functionnya itu tersebut lebih dahulu, seperti itu. Misal kita punya sistem satu dengan transfer function PS senilai 10, saya bisa S plus 2, S plus 5. Nah, tentunya ini memiliki yang tersebut kita komposisi menjadi 10/3 S plus 2 minus 1 per S plus 5. Nah, ini kan memiliki pole di S sama dengan minus 2 dan S sama dengan minus 5. Nah, kalau kita tentukan time responnya, yaitu impuls responnya, tentukan impuls responsnya, yaitu ketika kita berikan masukan berupa sinyal impuls, maka kita akan memulai dengan cara men-inverse Laplace-nya menjadi ini secara singkat. Jadi kita bisa tuliskan sebagai 10/3 dikali dengan E pangkat minus 2T minus E pangkat minus 5T. Tentunya dari nilai ini, HT ini, dapat kita pahami bahwa nilai ini akan, ketika D dikasih nilai impuls, saat T sama dengan 0, dia akan memiliki nilainya akan bernilai 0. Saat T sama dengan 0, nilainya akan bernilai 0. Namun ketika waktu semakin berjalan, dia akan memiliki nilai tertentu. Nah, tentunya semakin saat yang terpenting adalah, yaitu saat ini adalah saat T menuju tak hingga infinity, maka akan bernilai 0 lagi. Maksudnya adalah
dia akan selalu konvergen. Ketika dia dikasih sinyal impuls, dia akan pada T menuju infinity, tak terhingga dia akan responnya akan 0 menjadi 0, menuju 0, sorry, bernilai menuju 0 lagi, seperti itu. Nah, ini dikategorikan dengan yang namanya sistem yang stabil. Namun kan mungkin kalau kita tahu bahwa S sama dengan pol minus 2, yaitu kita memperoleh eksponensial E pangkat minus 2T. Ini kan cukup besar ya, dalam artian ketika kita dalam waktu 1 detik aja, dalam waktu satu detik beroleh H satu adalah sama dengan E pangkat minus 2 dikurangi E pangkat minus 5. Itu udah sangat udah kecil banget. E pangkat minus 2 itu sekitar berapa? Kalau E pangkat minus 1 itu kan 0,36. Mungkin itu sekitar udah 0,09an lah ya, dikurangi dengan 0, sangat kecil. Kalau 0, E pangkat minus 1 kan 0,3. Nah, kalau E pangkat minus 2 kan sekitar 0,09, sekitar segituan. Udah mendekati, dalam artian bisa dikatakan kurang dari 1 E pangkat minus 0,05. Udah kurang dari 0,05 itu aja. Dalam waktu 1 detik aja udah bernilai sekecil ini kan. Mungkin kalau di kenyataan ini sangat cepat gitu loh, sehingga kita mungkin pengen mengubah, walaupun ini udah stabil, udah baik, tapi kita ingin memperoleh respon dengan konvergensi yang lebih landai, katakanlah ketika dia baru benar-benar 0 ketika udah baru 10 detik, seperti itu. Ketika udah 10 detik, kalau 1 detik tiba-tiba langsung tuh itu sangat cepat sekali gitu. Namun ini sekedar review. Kemudian sistem 2 adalah kita misalnya punya, ini ambil di sini aja. Misalnya kita pengen nunjukin bahwa pengaruh pol itu sangat berpengaruh pada performa suatu sistem linear time invariant, seperti itu. Kemudian ini adalah katakanlah G, yaitu nilai imajiner minus J. Ini ketika untuk kasus ini adalah kedua polnya berada di sumbu imajiner, sehingga kita bisa peroleh ini adalah C5, dan ini adalah J minus J. Nah, tentunya ini akan kita akan memperoleh di maka dari sini kita akan memperoleh impuls responnya. Tentunya adalah sebesar C5 dikali dengan E pangkat minus GT minus E pangkat GT, seperti ini. Nah, ini tentunya adalah bernilai berapa? C5 E pangkat minus GT dari C5 dikalikan, kita ingat bahwa E pangkat minus GT adalah cos T minus J sin T, kemudian dikurangi cos E pangkat GT adalah cos T plus J sin T, sehingga kita peroleh nilainya adalah
minus C2 sin T. Sehingga kita beroleh nilainya adalah 10 sin T. Wah, ini cukup menarik. Pada kasus ini ternyata kita peroleh ketika sistem tersebut kita kasih sinyal impuls, kita tahu bahwa sinyal impuls hanya bernilai hanya seperti jarum katakanlah ya, dia hanya bernilai 1 di T sama dengan 0, setelah itu dia nggak punya nilai lagi atau nilainya 0, dan ternyata output yang terjadi dari sistem ini ketika diberi sinyal impuls adalah berupa sinyal sinusoid, dalam artian berapapun sampai kapanpun dia akan memiliki nilai, dan nilainya pun besar, yaitu dengan amplitude 10 seperti itu. Ini cukup sangat menarik bahwa pole pada sistem 2 ini sangat berpengaruh. Yang awalnya inputnya cuma berupa impuls respons, ini outputnya berupa sinyal sinusoid dengan amplitude 10. Ini sangat menarik seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita analisis sistem 2, sistem 3, dan 3 katakanlah kita punya pole-nya di mana? Ketika punya pole-nya di sama dengan adalah minus 2 PMC. Jadi di sumbu kompleks, dia di sumbu kompleks yang awalnya tadi ini di sumbu real, kemudian ini adalah di sumbu imajiner, kemudian ini adalah bukan di sumbu kompleks tapi dia di daerah kompleks. Maka kita akan memiliki misal katakanlah E3S adalah sama dengan 10 2 minus C. Maka ini kita bisa peroleh bahwa nilainya adalah C5 dikalikan dengan 1 S plus 2 plus C 1 S plus 2 minus C. Seperti ini. Nah, tentunya ketika kita ingin mencari impuls responnya, kita dapat menghitung menjadi H3T atau C5 dikalikan dengan E pangkat minus 2 plus C T dikurangi dengan E pangkat minus 2 minus C T. Seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh di sini adalah C5 E pangkat minus 2T dalam kurung, kemudian ini E pangkat minus CT minus E pangkat CT. Nah, seperti ini. Kita bisa tuliskan sama dengan C5 E pangkat minus 2T. Nah, di atas kita bisa peroleh bahwa ini adalah nilai minus C2 sin T. Jika bisa kita peroleh bahwa nilainya adalah sebesar 10 E pangkat minus 2T. Nah, seperti ini. Kemudian yang sistem 3 yang memiliki pole bernilai kompleks, dia ternyata impuls responnya ketika kita kasih nilai impuls, sinyal impuls, dia akan memiliki output berupa nilai 10 E pangkat minus 2T sin T. Dalam artian adalah kita tahu bahwa ini adalah sistem periodik, namun karena ada faktor E pangkat minus 2T, E pangkat minus 2T yang sifatnya adalah konvergen di sini, semakin kecil semakin besar nilai, semakin lama waktu yang kita amati, maka semakin kecil amplitudenya.
maka semakin kecil amplitudenya, maka kita bisa membayangkan bahwa output ketika digambarkan ini adalah seperti sinyal sinusoidal, namun yang semakin konvergen nilai amplitudenya seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh pole untuk sistem yang memiliki pole bernilai kompleks. Kemudian setelah ini semua, namun dari ketika kita amati dari ketiga ini, tentunya ini akan walaupun jenisnya berlain-lain atau jenisnya banyak, begitu keduanya real maupun keduanya imajiner maupun keduanya kompleks, ini outputnya akan selalu bounded, dalam artian outputnya akan terbatas. Katakanlah kalau misal sistem satu ini dia akan semakin lama akan semakin menuju nilai nol, tentunya ini adalah sifatnya adalah konvergen seperti itu. Sedangkan untuk sistem 2 yang walaupun dia outputnya berupa sistem sinusoid, dia akan amplitudenya akan selalu konstan 10. Jadi nilai maksimumnya akan maksimal adalah 10 berapapun waktu yang kita amati nanti. Nah, sedangkan sistem 3 ini walaupun dia sinusoid, namun semakin lama dia akan semakin menuju nilai nol karena ada faktor eksponensial pangkat negatif E pangkat minus 2T seperti ini. Nah, ini adalah ketiganya karena bounded, ketika inputnya adalah sinyal impuls yang bounded dan outputnya terhadap bounded, maka ketiga sistem ini adalah sistem yang stabil. Namun bagaimana respon suatu sistem yang kalau kita lihat yang sistem satu ini kan kita tahu bahwa polnya ini berada di sebuah real, namun realnya adalah real bagian left, bagian kiri, yaitu karena nilainya negatif. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengamati sistem yang memiliki pol di ini adalah S1 nya adalah dengan 2, yaitu dia nilainya real namun positif, kemudian di sumbu real bagian kanan. Nah, S sama dengan 10, S minus 2 tentunya, S minus 5. Ini akan bernilai minus 10 pangkat per 3 lagi E pangkat E super S minus 2 min super S minus 5 seperti ini. Nah, tentunya kita ketika ingin mengamati impuls responnya dapat menuliskan seperti ini, 10 per 3 E pangkat 2T dikurangi E pangkat 5T. Oh, ini sangat besar tentunya. Ini dalam waktu T sama dengan 1 detik saja dapat menghasilkan output sebesar apa ini? Pangkat 10 per 3 E pangkat 5 minus E kuadrat. Ini kira-kira E pangkat 5 aja. Pangkat 5 aja itu udah 10 per 3 148 minus E pangkat E kuadrat 7, katakanlah 7. Karena ya udah 1410 bagi 3 lah ya, kira-kira 1200 ribu.
hampir mendekati 500-an lah ya. Ini dalam waktu 1 detik aja sinyalnya udah setinggi 500 itu maksudnya. Itu sangat besar. Dan tentunya ketika T-nya infinity, dia akan menuju infinity. Dan saat T menuju infinity, maka dan juga menuju infinity. Nah, ini dinamakan sistem yang tidak stabil. Nah, dari keempat pengamatan ini tentunya kita dapat melihat bahwa tidak semua sistem itu sesuai dengan harapan kita. Ada yang responnya terlalu cepat, walaupun dia stabil, namun responnya terlalu cepat. Nah, ada juga yang yang memiliki pole dia di sumbu imajiner, ada juga yang memiliki pole yang bernilai kompleks, dan ada juga yang bahkan nilai pole-nya adalah nilai positif sehingga mengakibatkan ketidakstabilan. Nah, bagaimana kalau yang sistem yang kita katakanlah robot yang kita ingin desain ketika belum dikasih kendali, dia bernilai tidak stabil, tentunya tidak akan bermanfaat bagi kehidupan manusia tentunya. Nah, agar kita dapat memanfaatkan robot atau plan tersebut menjadi lebih berguna, tentunya kita ingin mengharapkan performanya mengikuti yang kita harapkan. Nah, performa kan itu menunjukkan poin tersebut. Kan tentunya dengan nilai poin tersebut kita tahu bahwa seberapa cepat dia akan menuju suatu nilai tujuan seperti itu. Ketika katakanlah kita memiliki quadrator yang polnya adalah -2 dan -5, yang tentunya responnya yang sangat cepat. Namun kan kita tahu bahwa quadrator tersebut digerakkan melalui gaya dorong lewat baling-baling udara. Nah, bagaimana kalau baling-baling tersebut atau rotor tersebut spesifikasinya tidak secepat nilai analisis matematis ini, tentunya kan tidak akan menghasilkan yang sesuai yang kita harapkan, tentu seperti itu. Apalagi kalau tidak stabil seperti ini. Nah, oleh karena itu maka kita kenalkan dengan konsep pole placement. Pole placement adalah kita masuk konsep pole placement di sini. Pole placement adalah teknik kendali pole, sistem kendali pole placement. Sistem kendali pole placement itu merupakan, ini adalah logika mudahnya adalah merupakan metode untuk mengendalikan suatu plan agar mematuhi performa yang diinginkan dengan mengubah pole plan open loop menuju pole yang diinginkan. Jadi yang dapat digarisbawahi di sini metode bahwa metode pole placement ini itu enggak cuma mendesain agar sistemnya stabil, namun juga dapat untuk menentukan performa yang diinginkan. Misalnya seberapa cepat dia menuju set point yang kita inginkan, seperti itu. Nah, dalam penentuannya kan
oleh karena itu karena kita ingin tujuannya adalah ingin untuk menentukan pol desire-nya, pol yang kita inginkan, bahwa sedangkan pada representasi state space, nilai pol itu hanya ditentukan pada matriks A. Pada X dan ekspresi U, yaitu yang matriks yang berkaitan langsung dengan state X, seperti itu, dengan state X. Nah, tentunya maka agar kita dapat mengubah pol suatu sistem open loop, kita perlu menggunakan nilai input U agar bernilai X seperti ini. Jadi sehingga kita perlu X dot AX ditambah BKX, sehingga kita peroleh bahwa X itu kemudian A plus BKX. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa ini adalah sebagai open loop open loop, sedangkan ini adalah sebagai closed loop. Nah, seperti ini. Sehingga di sini dengan harapannya dengan memberikan input sama dengan KX ini akan mengubah nilai pol dari matriks A closed loop ini. Nah, dalam implementasinya, katakanlah misalkan contohnya kita ingin mengubah agar pol sistem menjadi pol sistem 1. Nah, kita bisa tuliskan bahwa untuk sistem 4 kita bisa tuliskan bahwa nilainya adalah Y sama 10 oke, 10 ditambah 10. Nah, sehingga kita bisa beroleh nilainya adalah ini, S kuadrat minus 7 Y ditambah 10 Y sama dengan 10 U. Nah, dengan atau kita bisa Y 7 Y plus 10 Y sama dengan 10 U dengan define that X1 sama dengan Y dan X2 sama dengan Y dot, dan we get X dot sama dengan
X2 dengan X2 X2 itu akan sama dengan 10 X1 ditambah 7 X2 ditambah 10. Atau bisa kita mutasikan menjadi ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 7, ini adalah 10. Kira seperti ini. Kan? Kalau kita amatikan ini adalah nilainya seperti ini. Nah, sedangkan sehingga dengan nilai katakanlah kita ingin sama dengan KX dan K1 ini adalah K2, ini adalah X1 dan X2. Maka kita akan peroleh ini adalah sebesar benar seperti ini, sehingga kita bisa peroleh bahwa ini akan menjadi ini adalah nilainya itu sebesar 0, 10 K1, kemudian adalah 10 K2, dan adalah 0, kemudian ini adalah X1, X2. Nah, dengan nilai ini maka kita akan memperoleh nilainya adalah sebesar 0,1 dan di sini adalah 1 minus 1, kemudian di sini adalah 7 plus 10 2 seperti ini. Nah, dari sini baru kita mencari, kita tentukan kan kalau kita tahu nilai pol, maka dari sini kita
akan menyamakan agar full sistem 4 closed loop akan sama dengan full sistem 1 open loop. Nah, dengan cara menyamakan persamaan karakteristik kedua band. Untuk sistem 1 kan kita peroleh bahwa persamaan karakteristiknya adalah S kuadrat ditambah 7S ditambah 10 sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan sistem 4 closed loop? Tentunya kita dapat mencarinya dengan mengubah ini mengubah transfer menjadi bentuk transfer function, yaitu mencari determinannya, yaitu mencari determinan dari SI minus ini seperti ini. Tentunya ini adalah sama dengan S, ini adalah minus I, kemudian ini adalah S minus adalah seperti ini. Determinan ini adalah sama dengan S kuadrat minus 7 plus 10 2S tambah 10 1 min K1 seperti ini. 10 1 min K1 sehingga kita bisa menyamakan di sini, yaitu menjadi ini plus 7, yang merah kita sama dengan minus 7 di sini. Nah, kemudian yang nilai ini kita dapat menyamakan dengan ini. Sehingga dari sini maka satu adalah 7 sama dengan 7 adalah sama dengan minus 7 ditambah 10 K2. Sehingga kita dapat bahwa K2 adalah sama dengan plus 14 plus 1,4. Sedangkan nilai K1 dapat dicari dengan bahwa plus 10 adalah sama dengan plus 10 atau min K1, sehingga kita bisa tentukan bahwa K1 nya sama dengan 0, sehingga band yang dibutuhkan adalah
counting. Nol min 1,4 seperti itu. Ini adalah, nah metode ini dinamakan direct substitution method. Seperti itu, direct substitution method. Nah, masih ada dua cara lagi, metode lagi untuk menentukan besarnya matriks K. Ada sistem kendali replacement seperti itu, yaitu metode yang namanya adalah using transformation matrix dan using Ackermann's formula seperti Ackermann formula. Jadi masih ada dua metode, yaitu using transformation matrix dan using Ackermann formula. Nah, untuk kedua metode ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.